Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Salam Patunggilan. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi warga Jemaat Mulyosari dan juga saudara-saudari yang baru pertama kali ikut beribadah di GKJW Mulyosari. Ibadah kita pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Maria Theophani Widayat. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa penegasan warta lisan yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama mengenai ucapan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat atas persembahan amplop, persembahan via transfer BRI dan juga QRIS, dan persembahan mendukung dana persekutuan MA GKJW. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati berlimpah berkat kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Yang selanjutnya mengenai tempat ibadah keluarga. Ibadah keluarga di wilayah 1, 2, dan 3 akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah persekutuan doa dengan pujian menggunakan kidung jemaat. Adapun tempat dan pelayan firman-Nya sebagai berikut. Di wilayah 1, pelayan firman Ibu Julia Tias Rumanti, tempat tuan rumah Bapak Hamonangan Samosir akan bertempat di gereja di Jalan Mulyosari Baru nomor 28. Sedangkan untuk wilayah 2 dengan pelayan firman Bapak Resi Pramudita dengan tuan rumah Bapak Mardiono akan bertempat di Gedung Ebenezer, Jalan Mulyosari Baru nomor Mulyosari Baru nomor 28. Ya, jadi sekali lagi wilayah 1 di gereja, wilayah 2 di Gedung Ebenezer. Demikian Bapak Ibu. Kemudian untuk wilayah 3 dengan pelayan firman Ibu Syih Sayekti Daniel dengan tuan rumah Bapak Resi Pramudita beralamat di Sutorojo Tengah, Gang 4 nomor 16 atau Blok AA 20. Informasi selengkapnya dapat dibaca di Warta Jemaat edisi minggu ini dengan perbaikan tadi. Jadi wilayah 1 di gereja, wilayah 2 di Gedung Eben. Demikian untuk tempat ibadah keluarga. Kemudian selanjutnya nomor 3 mengenai katekisasi calon sidi remaja dan madya. Katekisasi calon sidi, jenjang remaja dan jenjang madya untuk tahun 2025 akan serentak dimulai pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025. Jadi mulai minggu depan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat atau seusai ibadah. Mohon perhatian kepada orang tua dan anak-anak agar bisa mengikuti jadwal yang sudah tertera. Kemudian untuk acara hari ini, selesai ibadah pada hari ini, Minggu tanggal 9 Februari, para peserta dan juga orang tua calon sidi akan ada pertemuan dengan Pokja Katekisasi. Jadi sekali lagi untuk hari ini selesai ibadah diharapkan peserta dan juga orang tua calon sidi mengikuti pertemuan dengan Pokja Katekisasi. Kemudian juga titipan dari Mas Tuhu selaku Ketua KPPM, dimohon anggota KPPM untuk jangan pulang dulu selesai ibadah karena akan ada pertemuan. Kemudian selanjutnya mengenai penjualan beras organik. Tersedia beras organik hasil panen warga GKJW sebanyak 10 pak, masing-masing seberat 5 kilo. Ya, sekali lagi ada 10 pak, masing-masing 5 kilo. Bagi Bapak Ibu yang berminat dapat menghubungi Ibu Widowati. Harga jualnya 110.000 per pak. Ya, jadi bagi yang berminat membeli beras organik bisa menghubungi Ibu Widowati. Selanjutnya untuk ulang tahun, kami mengucapkan selamat berbahagia bagi warga jemaat beserta keluarga yang berulang tahun kelahiran dan juga
Oh, enggak ada, kelahiran aja Bapak Ibu. Yang berulang tahun kelahiran pada tanggal 9 Februari sampai 15 Februari sebagai berikut. Pada tanggal 13 Februari ada anak Serafim Dewi Citra Ayu Ardiana dari wilayah 3 yang akan berulang tahun. Kemudian besoknya tanggal 14 Februari ada Bapak Kusumo Wardoyo Mertowijoyo dari wilayah 2. Kiranya Tuhan Yesus memberkati panjang umur dan juga kebahagiaan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati dengan panjang umur dan kebahagiaan. Jika ada kesalahan tanggal dan bulan kelahiran serta perkawinan, kami mohon maaf dan bisa menghubungi sekretariat gereja. Untuk informasi lainnya dapat dibaca di Warta Jemaat dan mengikuti WhatsApp group yang sudah tersedia. Kami Majelis Jemaat Mulyosari mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mari Bapak Ibu kita mengambil waktu untuk hening sejenak, kita mempersiapkan diri untuk memulai ibadah kita. Umat Tuhan yang terkasih, saat ini kita berkumpul di tempat ini atas penyertaan Roh Kudus. Begitu pula segala aktivitas kita setiap hari ada dalam pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, marilah dengan segenap hati kita beribadah kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Dengan penuh sukacita, mari kita puji dan sembah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama, Bapak Ibu silakan berdiri. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 21 ayat yang pertama dan yang kedua. Hari Minggu, hari yang mulia, mari kita pujikan dengan penuh semangat dan sukacita. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Umat Tuhan yang terkasih, ibadah saat ini kita lakukan dalam pengakuan yang demikian. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Allah yang menciptakan semesta, yang kasih setianya kekal memelihara ciptaannya. Salam penuh kasih dan rahmat dari Allah Bapa dan Yesus Kristus tinggal tetap dalam hidup saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Ibadah kita hari ini masih dalam tema liturgis merangkul sesama, merawat kehidupan. Mari bersama kita sambut tema ini dengan kita nyanyikan Yesus menginginkan daku, bait 2 dan 3.
Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita masuk di dalam panggilan pertobatan. Firman Tuhan yang tertulis dalam Wahyu 3, ayatnya yang ketiga, tertulis demikian. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menghendaki kita untuk mengakui dosa dan kesalahan kita, mengupayakan hidup benar, dan mengandalkan Tuhan dengan menyerahkan hidup secara sungguh kepada Tuhan. Maka bila kita saat ini berat untuk mengakui kesalahan, mengubah cara hidup kita yang semau kita, dan sulit tunduk kepada Tuhan, sesungguhnya kita telah berdosa. Kita harus merendahkan hati kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengetahui bahwa sebenarnya Tuhan senantiasa mencintai hidup dan kehidupan kami sebagai manusia. Jika kami mendapat masalah ataupun sesuatu perkara yang membuat hati, pikiran, tubuh kami lemah, kehilangan harapan, Engkau selalu memanggil kami untuk melekat kepadamu dan memberikan pertolongan kepada kami melalui pekerjaan Roh Kudus-Mu. Hal ini membuat kami sadar bahwa keadaan diri kami lemah, jadi kami selalu membutuhkan pertolongan Tuhan. Walaupun kami lemah, kami juga kerap sombong, merasa berkuasa, merasa diri yang terbaik, dan mudah untuk merendahkan orang lain. Terkadang dalam perkataan, dalam tingkah laku, kami membuat orang lain kecewa, membuat orang lain marah dan sedih,
Bahkan melalui pikiran, ucapan, perilaku, dan tindakan kami juga sering mendukakan hati Tuhan. Selain itu, kami juga sering mengabaikan firman-Mu, tidak mengandalkan Tuhan di dalam setiap segi hidup dan kehidupan kami, tetapi justru mengandalkan kekuatan diri kami sendiri, atau mengandalkan kekuatan apa dan siapa yang ada di dalam dunia, bukan kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami, menyucikan hidup dan kehidupan kami, selalu mengajari kami untuk menjalani hidup yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa permohonan pengampunan kami. Kami berserah diri dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita masuk di dalam berita anugerah. Kami mohon untuk bangkit berdiri. Demikianlah berita anugerah pengampunan bagi siapa saja yang jujur dan tulus mengakui segala dosa dan salahnya di hadapan Tuhan. Di dalam Yeremia 33 ayatnya ke-6, demikian berita anugerah bagi kita, aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Kiranya senantiasa ada dalam hidup saudara sekalian. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan menyanyi Allah itu baik. Sambil kita menyanyikan, kita berjabat tangan dengan kanan kiri kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama meneduhkan hati, pikiran, dan akal budi kita. Kita berdoa untuk memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Engkaulah Allah yang senantiasa berkarya di dalam setiap tarikan nafas hidup kami, bahkan berkarya di dalam setiap aliran darah yang Tuhan izinkan pada diri dan hidup kami masing-masing. Pada hari peribadatan ini, kami bersehati datang kepadamu untuk senantiasa menaikkan ungkapan syukur. Terima kasih atas segala kebaikan, kemurahan, dan berkat-berkat Tuhan atas kehidupan kami masing-masing. Bila saat ini kami boleh berdiri dengan kokoh dan teguh di dalam iman kami kepada Tuhan di dalam peribadatan pagi ini, maka semuanya itu hanyalah karena kasih kemurahan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan tubuh, jiwa, raga, dan akal budi kami ketika kami bersama-sama akan mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan menyertai kami, menolong kami, agar kami boleh memusatkan segala perhatian kami kepada pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Ialah Roh Tuhan yang akan berkuasa atas diri kami masing-masing, menguasai pikiran, hati, dan akal budi kami, sehingga kami boleh memusatkan diri kami hanya kepada Tuhan melalui pembacaan sabda-Mu. Hamba-Mu Pendeta Maria Theophani Widayat yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, lengkapi dia dengan kuasa-Mu, urapi dia dengan kuasa Roh Kudus, agar melalui hamba-Mu ini kami semua beroleh berkat sabda Tuhan, agar hidup kami tidak hanya hidup karena makanan jasmani, tetapi biarlah kuasa Tuhan akan menyertai kami. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini, pembacaan yang pertama, akan bersama-sama kita baca dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 6. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian kesaksian firman Tuhan. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu,
Disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang akan mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Aku, utuslah aku." Demikian pembacaan firman yang pertama. Pembacaan firman yang kedua terambil dari 1 Korintus 15 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian firman Tuhan. Yesus Kristus. Haleluya.
Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11 yang demikian bunyinya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang memelihara firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Amin. Aku dapat di hatiku mutiara yang permai, Tuhan Yesus kawan karib, takkan lagi tercerai. Aku dapat di mataku pemandangan mulia, bumi baru yang membawa damai dan bahagia. Saudara, saya ingat beberapa waktu yang lalu kakak saya punya seorang kakak saya itu membagikan informasi menarik buat saya tentunya. Informasinya adalah, Dek, aku tahu loh tempat makan enak yang dekat sini. Ada orang jual bakso yang belum kita coba. Informasinya itu sebenarnya. Tapi itu membuat saya ingat masa-masa saya remaja gitu. Masa saya remaja kami tinggalnya di daerah Manuan. Ketika saya SMP, kakak saya SMA gitu. Hal yang sama dilakukan oleh kakak saya kepada saya itu sejak kami remaja. Biasanya kalau dia dan teman-temannya baru jalan-jalan jajan begitu ya, dia pasti akan beritahu saya. Bukan yang gimana-gimana sebenarnya jajannya. Biasanya, ada itu loh, pentol enak di depan SD, Manuan Kulon. Salah satunya itu gitu. Entah itu batagor, entah itu cireng, pokoknya jajanan-jajanan yang ya saya tahu sih itu tidak direkomendasikan untuk sering-sering dikonsumsi, tetapi enak. Maka itu pula lah yang saya lakukan kepada kakak saya juga gitu. Kalau saya nemu menurut saya jajan enak, maka saya akan bilang. Dan kami akan sama-sama memikirkan cara supaya bisa jajan tanpa diketahui bapak dan ibu saya. Karena tentu saja tidak boleh dilakukan. Sering-sering maksudnya. Nah,
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, rasanya bukan cuma saya deh yang kayak gitu. Mungkin panjenengan juga begitu dengan orang-orang dekat saudara-saudara gitu ya. Entah itu pasangannya, entah itu anaknya, entah itu orang tuanya gitu. Kalau ada sesuatu yang menarik dan menyenangkan untuk dilakukan bersama, biasanya dikasih tahu. Rasanya ini bukan cuma tentang nanti mau makan apa atau nanti mau jajan apa. Ini tentang bisa merasakan keseruannya gitu, bisa merasakan enaknya suasana gembira bersama-sama, penak bareng begitu. Dengan orang yang kita sayangi gitu. Kenapa begitu? Karena ya namanya aja kita sayangi, ya kita sudah klik begitu ya dengan seseorang ini. Jadi kalau ada waktu pasti kita selalu menyiapkan supaya kita bisa bareng ngobrol, asik-asikan bareng, seru-seruan bareng. Dan kalau kita lagi merasakan sesuatu yang menyenangkan sendiri gitu, atau kita menikmati sesuatu yang enak sendiri, itu pasti di otak, paling enggak di otak saya gitu, oh nanti mbakku tak kasih tahu biar kita bisa sama enaknya, supaya nanti dia juga tahu kesenangan apa yang aku rasakan sekarang, supaya dia juga bisa senang. Rasanya saya yakin itu juga bukan saya gitu ya, panjenengan begitu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, hal-hal semacam itu, hal-hal yang remeh-remeh seperti ini, itu berlangsung sampai sekarang. Ketika kami sudah sama-sama berkeluarga, itu juga berlangsung bersama-sama begitu. Saya rasa ini karena sayang gitu ya. Saya tidak tahu alasan lain, tapi saya yakin itu karena sayang. Karena sayang, maka kita jadi punya harapan orang-orang yang kita sayangi itu juga merasakan hal-hal baik yang sama gitu. Bisa merasakan hal-hal yang menggembirakan bersama-sama gitu. Nggak cuman aku tok sing seneng, aku tok sing penak, aku tok sing merasakan nikmatnya rasa makanan ini, tetapi orang yang kusayang juga bisa merasakannya. Karena sayang, kita jadi bukan cuman memikirkan diri kita sendiri gitu ya, bukan cuman memikirkan penai aku tok begitu. Dan karena sayang, kalau dirinya bisa penak, yang lain juga diajak untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Nah, itu berarti sayang, cinta, kasih itu tidak pernah diam, tidak pernah berhenti hanya pada dirinya sendiri, melainkan pasti ada suatu daya, suatu upaya supaya bisa merasakan kebaikan bersama-sama gitu. Entah memikirkan caranya supaya bisa melakukannya bareng, entah menata waktunya supaya bisa bareng, entah mengupayakan daya yang lebih supaya bisa melakukannya bersama-sama atau membagikan kebaikan ini supaya bisa dirasakan sama-sama gitu. Dan saya yakin kalau sudah sayang, pasti nggak ada yang rasa yang namanya terbeban melakukannya. Wong sayang kok, wong kepengin sama-sama baik. Pasti tidak merasa, ngerwepoti rek aku lak malih kudu mbagikno cerita iki atau membagikan pengalaman ini. Pasti nggak ada yang kayak gitu. Dan umumnya itu kita lakukan pada orang yang memang kita sayang. Informasi-informasi menarik begitu. Dan itu saya yakin dilakukan oleh manusia di sepanjang masa begitu. Kita tidak hanya mengupayakan cinta kita, sayang kita seorang diri. Tapi bagaimanapun kebaikan itu diupayakan untuk gembira bersama-sama, selama itu diupayakan oleh kita, itu sebenarnya belum tentu pada jalan yang benar. Kayak saya tadi, itu menyenangkan, tapi itu belum tentu benar gitu, karena lama-lama bisa bikin sakit gitu. Dalam bacaan kita, sebenarnya ditunjukkan bahwa Tuhan tahu persis. Tuhan tahu persis bahwa hal itu pula lah yang ingin dirasakan oleh semua manusia. Tuhan kepingin
dan tahu persis bahwa cinta kasih itu, hal yang benar itu, hal yang baik itu, hal yang menggembirakan itu patut dirasakan oleh semua umat manusia dengan cara yang benar, dengan jalan yang benar. Kenapa begitu? Karena pada dasarnya segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan itu baik. Tapi karena ada dosa, maka segala sesuatu yang diciptakan baik bisa berjalan dengan tidak baik dan tidak benar. Oleh karena itu Tuhan juga menghendaki supaya bagaimanapun juga keadaan manusia yang sering gak benar ini, itu bisa merasakan cinta kasih ilahi gitu. Itu bisa kembali merasakan kesenangan dan kegembiraan ilahi yang dirasakan oleh semuanya, tentu dengan jalan yang benar. Oleh karena itulah, maka dalam bacaan kita ketiga-tiganya ditunjukkan bagaimana Tuhan berprakarsa supaya umat manusia ini bisa kembali pada jalan yang benar untuk bisa merasakan kegembiraan ilahi begitu ya. Kegembiraan yang bukan cuman fana, bukan cuman diupayakan oleh manusia, dan bukan cuma pokoknya seneng. Oleh karena itu kita melihat bagaimana Tuhan berkenan memakai manusia ciptaannya untuk menjadi jalan informasi, jalan berita, supaya semakin banyak orang tahu betapa baiknya, betapa penuh rahmatnya, betapa menyenangkannya hidup dipenuhi dengan kasih karunia itu. Yang dipilih oleh Tuhan dari 3 bacaan itu sebenarnya kita tahu yang dipilih oleh Tuhan itu sebenarnya adalah orang-orang biasa yang tidak sempurna. Dari kisah Yesus Kristus kita melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus ini memanggil Simon Petrus untuk menjadi muridnya. Ketika Simon baru saja bekerja keras sepanjang malam, mencari ikan dan tidak dapat ikan. Tuhan Yesus melakukan kegiatannya seperti biasa, ia mengajar dan ia melihat ada beberapa nelayan sudah selesai, di situ juga ada Simon Petrus. Ia naik perahunya Simon, ia berkhotbah dari sana dan setelah itu, ayo ke tempat yang lebih dalam dan tebarkan jalamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pada saat Tuhan Yesus memanggil Simon untuk menjadi muridnya, sebenarnya Tuhan itu tahu persis apa yang sedang dicari oleh Simon. Yang namanya nelayan, yang dicari tentu ikan. Tetapi ikan bukan hanya sebagai santapan setiap hari begitu ya. Ikan yang didapatkan oleh para nelayan adalah mata pencaharian yang mewujudkan aktualisasi dirinya sekaligus juga pencapaiannya gitu. Maka ikan itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi ikan itu bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kebutuhan hidupnya setiap hari. Maka apa yang dicari oleh Simon selama ini dipenuhi oleh Yesus dan bukan hanya secukupnya, tapi berlimpah-limpah. Bukan hanya untuk Simon Petrus, tapi 2 perahu kebek sampai tenggelam, hampir tenggelam. Itu berarti menunjukkan bahwa Simon yang dipanggil untuk menjadi bagian dari karyanya Tuhan bukan hanya sekedar dipanggil lepas dari segala kehidupannya, tetapi ia dipanggil juga berdasarkan kemampuan yang dimilikinya sebagai seorang penjala. Gampangnya adalah begini, dia dipanggil
bukan hanya sekedar dipanggil, tetapi dipanggil karena dia memang bisa menjala begitu. Dia dipanggil karena dia juga memiliki kemampuan yang ada dalam dirinya dan itu tidak dihilangkannya. Itu bukan sesuatu yang dianggap tidak penting oleh Tuhan. Tetapi itu dihargai sedemikian rupa hingga Simon merasa betapa yang kucari selama ini sungguh-sungguh dipenuhi dengan luar biasa. Bagi Simon ini ternyata memang orang yang baik begitu ya, bukan orang yang mengambil keuntungan pada segala kesempatan begitu. Ketika Simon mendapatkan berkah gede itu, Simon langsung menyadari, sungguh aku orang berdosa, Tuhan pergilah daripadaku. Kenapa saya bilang Simon bukan orang yang mudah mengambil keuntungan dalam segala situasi? Karena kalau orang yang jenis begini, pasti ketika mendapat keuntungan yang besar, maka kalau bisa ya tak pepetin BE lo yo, sesuk aku oleh maneh. Tapi Simon tahu persis betapa berdosanya saya. Tidak pantas. Tuhan, pergilah daripadaku. Berkah ini sungguh sangat besar. Sekaligus Simon tahu bahwa berkah yang besar, tanggung jawabnya nggak mungkin kecil. Tanggung jawabnya juga besar. Pengelolaannya baik untuk dalam dirinya sendiri maupun di dalam kehidupan bersama itu juga besar. Tetapi katanya Yesus adalah jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Itu berarti bahwa Simon diangkat oleh Tuhan bukan hanya bekerja untuk dirinya sendiri, untuk kehidupannya sendiri selama ini, melainkan Simon harus bekerja untuk menyatakan bahwa segala rahmat yang sudah ia terima selama ini itu juga patut dirasakan oleh banyak orang. Sehingga semakin banyak orang yang dalam bahasanya itu adalah terjala, menjala manusia, semakin banyak orang bisa merasakan kebaikannya Tuhan yang melimpahi hidupnya. Itu Simon. Sebelum Simon, jauh sebelum Simon, itu dialami oleh Yesaya. Jauh banget sebelum Simon. Yesaya pun demikian. Ia mendapatkan penglihatan yang luar biasa. Ia melihat serafim, para serafim berdiri di hadapannya. Bukankah itu suatu penglihatan yang kudus? Yesaya pun juga merasakan hal yang sama. Kalau aku diberi penglihatan sedemikian rupa, ono opo iki? Betapa berdosanya aku sehingga aku tidak layak untuk menerima ini gitu. Karena itu bisa berarti hukuman, itu bisa berarti suatu berita yang lain. Yesaya enggak tahu. Maka kata Yesaya, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Yesaya itu mau langsung sadar. Yesaya anaknya Amos begitu ya. Berarti ia mendapat didikan yang baik tentunya dalam hidupnya. Namun ia tidak segan, tidak ditutupi bahwa hidupku memang enggak baik. Aku ini najis bibir. Najis bibir itu bukan cuman ngomong kasar, bukan cuman bisa berbohong begitu. Najis bibir itu ternyata juga bisa mengatakan hal yang tidak benar atau
tahu hal yang benar tetapi tidak dikatakan. Dan ia juga tinggal di tengah-tengah lingkungan yang enggak baik gitu. Gak ono api-api aku ya Tuhan, aku ini berdosa, aku ini omonganku aja itu sudah berdosa. Dan dari mana datangnya omongan? Pikiran. Itu berarti pikiranku ini sebenarnya juga berdosa. Tetapi Tuhan yang memanggil, yang berkenan menemui Yesaya, mengampuni. Kesalahanmu telah dihapus, dosamu telah diampuni. Siapa yang akan kuutus untuk pergi pada bangsaku? Katanya Yesaya, ini aku, utuslah aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kalau Tuhan memanggil, kalau Tuhan menghendaki supaya kehidupan lebih baik ini terjadi atas umat miliknya, maka yang dipanggil ini diperhatikan sedemikian rupa. Segala kelemahannya, titik terendah dalam hidupnya, titik terkelam dalam hidupnya, itu juga dilihat, diampuni, dan dihapus kesalahan dan dosanya. Itu berarti apa? Diberinya hidup baru, diberinya kesempatan untuk melakukan hal yang benar. Jadi siapa yang mau kuutus? Ini aku, utuslah aku. Maka Yesaya menjawab dengan sukarela karena ia merasakan betapa leganya dimaafkan dan diampuni. Bukankah itu juga melegakan hati kita kalau kita salah dan kita dimaafkan dan kita diampuni? Bukankah itu membuat kita lebih ringan untuk menjalani kehidupan? Itu pula lah yang ingin supaya umat ini bisa merasakan gitu. Tuhan kepingin umatnya juga merasakan betapa ringannya hidupmu, leganya hatimu ketika dosamu dan kesalahanmu itu diampuni oleh Tuhan. Maka Yesaya, kamu pun harus menyatakan itu pula kepada banyak orang. Dan Yesaya bersedia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, itu Yesaya. Satu lagi adalah Paulus. Kalau Yesaya kita tidak tahu apa kesalahan yang dilakukan, dia hanya bilang aku ini najis bibir, aku hidup di bangsa yang najis bibir. Tapi kalau Paulus toh kita tahu kan apa yang ia lakukan. Kita tahu bahwa Paulus itu memang dengan sadar gitu melakukan tindakan-tindakan penuh kekerasan dengan sengaja. Bahkan kalau Kamis kemarin kita kemisan, kita tahu bahwa Paulus melakukan tindakan kekerasan bukan cuma dengan sengaja, tetapi memang sengaja dilegalkan supaya ia sah kalau dia melakukan kekerasan terhadap orang lain. Maka yang kejamnya kayak gini, yang kriminal begini, yang sudah jelas orang pasti nggak mau dekat-dekat dengan dia, diberinya kesempatan, dihapusnya dosanya, diberinya kesempatan untuk mewartakan kehidupan yang sudah mendapatkan pengampunan. Apa yang dilakukan oleh Paulus, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih? Karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Itu berarti Paulus menerima kebaikan Tuhan ini, merasakan dan menikmati betapa begini toh rasanya diampuni, begini toh rasanya mendapatkan damai sejahtera
yang itu berarti kekuatan untuk melanjutkan hidup di dalam cara yang benar, dan ia menerima berkat Tuhan ini enggak diem aja. Ia bekerja lebih keras supaya semakin banyak orang mengalami hal yang sama. Mengalami pena emratobat derek Gusti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, inilah gambaran dari kehidupan cinta kasih yang dikehendaki Allah terjadi dalam kehidupan semua ciptaannya gitu. Bukan hanya supaya 1-2 orang yang paling aku cintai yang bisa merasakannya, tetapi itu bisa dirasakan oleh semakin banyak orang dengan cara yang benar. Oleh karena itu, Yesaya, Simon Petrus, Paulus menerimanya juga dengan kerelaan hati karena hatinya sudah dipenuhi lebih dulu oleh kasih karunia itu, dan kasih karunia itu diterimanya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh syukur, dengan kesadaran penuh bahwa aku iki wis binerkahan. Opo sing kurang, opo sing tak goleki. Bukankah itu semua dilimpahkannya penuh? Yang kucari materi dilimpahkan berlimpah. Namun Simon Petrus rela meninggalkannya karena ternyata yang penting bukan iwake, tapi Gustine yang memberi. Yang dicari adalah kelegaan hidup. Maka yang didapatkan oleh Paulus maupun oleh Yesaya adalah kepercayaan dan pengampunan penuh. Sekarang kita pun juga mendapatkan kesempatan yang sama. Kalau tadi kita tahu hal kecil yang menyenangkan hati kita, kita bagikan kepada orang yang kita sayang, tapi tentu ini eksklusif karena hanya pada orang yang kita sayang aja dong. Dan itu hanya mungkin 1-2 orang. Tetapi ternyata kita mendapat kepercayaan yang jauh lebih besar dari itu. Kalau dipikir-pikir sebenarnya, apa sih yang kita cari? Dan bukankah kehidupan kita itu dipenuhi hari demi hari? Dan kita dipanggil untuk menerima kasih karunia yang besar. Kita diampuni, kalaupun kita sekarang balik salah, kita itu diberi kesempatan untuk bertobat dan kita itu diampuni gitu. Kalau yang kita cari itu adalah kecukupan ragawi, bukankah kita cukup setiap hari? Bukankah kita ditolong untuk cukup setiap hari? Maka sebenarnya kita juga telah dilimpahi kebaikannya Tuhan sedemikian rupa. Dan kalau yang mau kita cari adalah iman yang kuat kepada Tuhan, bukankah kita sudah menerima pengajaran itu dari mereka yang dulu telah menerima panggilan Tuhan, yang dulu ketika Tuhan memanggil menjawab, "Ya Tuhan, utuslah aku." Dan bukankah iman itu terus tertanam dalam jiwa kita hingga sekarang? Maka sekarang adalah waktu bagi kita juga untuk menjalankan kehidupan sebaik-baiknya. Kita sudah diberi kemampuan menjalankan hidup dengan passion kita apapun itu kita menyebutnya, dan kita dipakai di jalan itu. Mengapa? Karena Tuhan menginginkan hal yang sama, supaya kegembiraan ilahi, cinta kasih yang benar, damai yang penuh sejahtera, itu juga melimpahi kehidupan seluruh umat. Itu juga melimpahi saya dan panjenengan semuanya. Maka kalau kita sudah menerimanya, mari kita terima dengan penuh sukacita. Dan kalau kita sudah menerimanya dengan penuh sukacita, maka mari kita juga melakukan hal yang sama kepada banyak orang dengan cara yang benar. Aku bekerja lebih keras supaya kasih karunia Allah yang menyertai aku,
itu juga dirasakan oleh banyak orang. Dalam hidup kita setiap hari, baik ketika kita di rumah, kita menjadi keluarga yang sungguh gati, yang sungguh mau mendengarkan, yang sungguh mau memberi teladan yang baik. Kita begitu di tempat bekerja. Tentu bukan hanya karena sekedar aturan kan, tapi karena itu panggilan kita melakukannya dengan berintegritas. Dan kalau kita di gereja, mari kita juga melakukan hal yang sama. Penae aku binerkahan, itu juga bisa dirasakan oleh yang lain. Penae aku dilayani, semoga aku juga bisa melayani dengan sebaik-baiknya. Dan percayalah, cinta kasih Tuhan, kegembiraan yang ilahi, itu menetap dalam kehidupan kita semua. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi, umat yang percaya di segala tempat dan gereja di sepanjang segala abad, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gerejanya yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari bersama kita bersatu hati dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, keadaan kami baik hari ini, dan kami dapat merasakan segala sesuatu dengan baik pula. Kami mengucap syukur Tuhan telah melimpahi kami dengan kesempatan untuk menjalani hidup dengan baik. Tuhan melimpahi kami dengan pengampunan Tuhan, Tuhan melimpahi kami dengan kecukupan jiwa dan raga. Terima kasih kami telah Tuhan percaya untuk menikmati itu semuanya. Dan sekarang Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan menyempurnakan firman Tuhan dalam hidup kami, menolong kami untuk dapat semakin peka terhadap cinta kasih Tuhan yang Tuhan letakkan dalam hidup kami, dan menolong kami untuk dapat melakukan setiap sabda Tuhan dalam keseharian kami. Namun bila hati kami terlalu berat karena besarnya beban kami, karena sakit hati yang pernah kami rasakan, karena luka yang belum sembuh ini,
kami memohon Tuhan menolong kami, menjamah kami, memulihkan hati kami. Kami ingin menjalani kehidupan dengan riang dan gembira dalam suasana ilahi yang dipenuhi damai sejahtera yang memampukan kami untuk juga melakukan yang baik. Maka kami memohon Tuhan menolong kami sepenuhnya, memulihkan kami sepenuhnya, lahir dan batin. Kami pun rindu untuk terus Tuhan pakai menjadi kebaikan kasih Tuhan bagi banyak orang. Maka tolonglah kami Tuhan untuk memiliki hati, pikiran, dan tingkah laku yang tertuju seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami beserta semua yang kami cintai, supaya hanya Tuhan yang berkuasa atas kami, bukan keinginan kami sendiri. Kami menyerahkan suami dan istri kami, pasangan hidup kami. Kami menyerahkan anak-anak dan orang tua kami yang sungguh-sungguh lekat dalam hati kami. Jauh maupun dekat keberadaan mereka, kiranya Tuhan memeluk dengan cinta kasih Tuhan, menjauhkan dari segala yang jahat, melepaskan dari segala kegelapan, dan menolongnya untuk bisa menjalani hidup dengan benar. Rahmatilah kami semua dengan cinta kasih, kerukunan, dan kesetiaan, sehingga dimanapun kami berada, kami saling menggenggam di dalam iman dan doa kepada Kristus. Dimanapun kami berada, Tuhan membuat kami tetap dekat. Kami pun juga menyerahkan masa depan anak-anak kami yang sering merisaukan hati kami karena kami tahu kami tidak bisa terus menggenggam hidupnya. Maka masa depan anak-anak kami, baik dalam pendidikannya, dalam cita-cita kehidupan bekerjanya maupun cita-cita pasangan hidupnya, semuanya Tuhan berkati. Tuhan tolong untuk selalu berada di dalam naungan kuasa Tuhan, dikelilingi oleh rekan-rekan, teman-teman, guru yang benar. Kami memohon Tuhan menolong anak-anak kami ajri asih kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, dan juga terwujud di dalam kehidupannya setiap hari, memiliki roh pangerten kepada orang tua dan lingkungan sekitar, memiliki jiwa yang tangguh dengan benar. Kami juga menyerahkan pekerjaan usaha profesi yang juga kami cintai dan kami lakukan dengan sungguh-sungguh ini. Tolong kami terus sadar bahwa ini adalah berkat dari Tuhan. Maka segala sesuatu yang kami kerjakan dalam pekerjaan kami, tolong kami melakukannya dengan benar pula, dengan rasa syukur, dan semuanya itu menolong kami semakin dekat dengan Tuhan yang lebih kami cari dari segala sesuatu ini. Kami juga menyerahkan orang tua kami yang kami sadari ya Tuhan, semakin hari tubuhnya juga lemah. Kami memohon Tuhan terus memberi kekuatan, memberi kesehatan di tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu ini. Orang tua kami, sesepuh kami dapat merasakan kekuatan, kehangatan di dalam peluk kasih Tuhan. Jiwanya bergembira karena Tuhan mendampingi dan menyertai setiap hari. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan persekutuan yang Tuhan beri bagi kami. Kiranya Tuhan terus menumbuhkan cinta kasih kami di dalam persekutuan ini, sehingga kami beribadah dan bersekutu bukan karena kami terbeban. Hati kami penuh dengan
beban, kami melakukannya dengan berat. Tetapi tolong kami melakukannya dengan cinta kasih, kesadaran penuh bahwa persekutuan ini pun berkat dari Tuhan yang terus mesti kami openi bersama-sama. Maka segala sesuatu yang kami perlukan, baik itu kebutuhan kami akan sumber daya pikiran, tenaga, waktu, juga sumber daya yang berkaitan dengan materi, sepenuhnya kami percaya Tuhan telah memberi dan melengkapkannya untuk kami. Tolong kami dapat menata layaninya dengan baik. Tolong kami sangkul sinangkul mengerjakannya bersama-sama dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus Kristus, kami masih dalam proses menata pelayanan di tahun ini. Maka segala sesuatu yang masih harus kami pelajari, peralihan di sana sini, kami memohon Tuhan memberi kami hati yang sabar dan tekun untuk melakukannya. Karena kami perlu proses ini Tuhan, kami perlu untuk Tuhan temani melakukannya dengan konsisten dan benar. Tuhan Yesus, kami pun juga menyerahkan bangsa dan negara kami ini. Kami memohon Tuhan merahmati bangsa ini dengan kehidupan yang benar, yang membawa kerukunan yang benar pula. Maka kami sungguh-sungguh memohon pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni bangsa ini dari segala dosa kami, dari segala dosa bangsa ini. Kiranya Tuhan merahmati dengan hikmat Tuhan, roh takut akan Tuhan bagi seluruh pemimpin negeri ini, dan menolong seluruh rakyat untuk juga berlaku benar. Selamatkanlah kami ya Tuhan, rakyat juga alamnya, alam semesta pemberian Tuhan ini. Sebab ini bukan tentang hidup kami hari ini, tapi juga tentang masa depan anak cucu kami semuanya. Di dalam semua doa ini Tuhan, kami teringat akan saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk Pak Kaspiati, Bu Bambang Wahyuni, Bu Rusipah Slamet, Bu Ari Bawani Yonias, Bu Indah Sunaryani, Bapak Ibu Gunaryo, Bu Yuni Wulandari, Bu Edi Wahyuni, Bu Paulina Pantes, Bu Yeni Sulistiawati. Kami juga menyerahkan Pak Slamet Rianto, Pak Triatmo, juga pemulihan bagi Bu Wido dan Bu Wiwit. Serta kami semua yang sedang bergumul dengan kesehatan kami, jamahlah kami Tuhan, kuatkanlah kami. Semua doa ini dengan penuh keyakinan kami percayakan dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi
lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Ini tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Dasar dari persembahan yang kita kumpulkan terambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 8. Demikian firman Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan dari NKB 197 bait 1 sampai dengan selesainya persembahan dikumpulkan. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai tonya menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesah, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Meski tumpuanku pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh
dari susah dan keluh. Di dunia yang fana, ku kan tahan berperang. Di surga yang bakal, dengan Yesus ku menang. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, jika baru saja kami mengumpulkan persembahan yang kami ambil dari sebagian kecil dari berkat yang telah Tuhan curahkan kepada kami. Kiranya persembahan yang kami berikan ini dapat menjadi berkat bagi gerejamu di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang mengelola, sehingga mereka mampu melakukan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Jika sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini dan akan pulang ke rumah kami masing-masing, tuntun kami ya Tuhan, lindungi kami di sepanjang perjalanan kami, sehingga kami boleh sampai di rumah kami dengan selamat dan bisa bertemu dengan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, ini seru doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita melanjutkan kehidupan kita. Kita telah diberi banyak anugerah oleh Tuhan, maka mari kita terima seluruh anugerah kebaikan Tuhan di dalam hidup kita dengan penuh sukacita. Dan kita wartakan juga kepada orang-orang di sekitar kita melalui laku hidup kita yang benar sebagai siapapun kita dan dimanapun kita berada. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang dari siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih sangsi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Sekarang arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang sampaikan melalui hamba-Nya. Segala kasih karunia dan damai sejahtera
kehidupan dan keselamatan, pengampunan, kekuatan, dan kesukacitaan yang bersumber dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus terus menyertai kehidupan saudara-saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak Ibu dipersilakan duduk dan mengambil saat teduh. Ya, demikian ibadah Minggu pada 9 Februari hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian mengingatkan kembali untuk orang tua peserta calon katekisasi CD harap berkumpul dengan Pokja katekisasi terlebih dahulu. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.